Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab matriks, di mana video ini merupakan video bagian ke-6 yang akan membahas tentang determinan matriks. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada video kali ini? Nanti ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian dapat menguasainya. Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menentukan determinan matriks persegi yang ordonya 2 kali 2. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau yang kita sebut dengan SPLDV dengan determinan. Kemudian kita juga dapat menentukan matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Kemudian kalian dapat menentukan determinan matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan metode ekspansi kofaktor. Yang kelima, kalian dapat memahami sifat determinan matriks. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering kita sebut dengan SPLTV dengan determinan. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran. Kita langsung saja ke yang pertama. Definisi determinan matriks persegi yang berordo 2 kali 2. Apa sih definisinya? Jika ada A, di mana elemen dari matriks itu kita simbolkan dengan A11, A12, A21, A22, maka determinan dari matriks A ini dapat kita nyatakan ke dalam 3 bentuk, bisa ditulis det A, kemudian nilai mutlak dari A. Nilai mutlak itu simbolnya 2 garis yang sejajar yang sama-sama mengapit kanan dan kirinya, atau kita bisa juga menuliskan seperti ini. Jadi garis sejajarnya, kemudian elemennya kita taruh di dalamnya. Ini sama saja boleh penulisan yang depan, tengah, atau yang belakang. Ini artinya kalian disuruh mencari determinannya. Nah, bagaimana cara untuk mencari determinan ini? Caranya adalah nanti kita kalikan atau kita lihat diagonalnya. Ini kan ada 2 diagonal ya. Diagonal yang ke kanan, menyamping ke kanan, dan diagonal yang menyamping ke sebelah kiri. Untuk yang A11 kita kalikan dengan A22, kemudian kita kurangkan dengan yang dari bawah ke atas. A21 kalikan A12. Ini adalah cara untuk mencari determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contohnya. Tentukan nilai determinan dari matriks A, di mana elemen dari matriks A berisi min 1, 3, min 7, kemudian negatif 5. Berapa sih determinannya? Kita akan mencari determinannya. Maka, caranya kita tuliskan determinan dari matriks A, itu elemennya berisi negatif 1, 3, negatif 7, dan negatif 5. Maka seperti cara yang tadi di definisi, kita kalikan dulu negatif 1 dengan negatif 5. Baru kita kurangkan dengan negatif 7 dikalikan 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung saja. Negatif 1 kalikan negatif 5 itu negatif kali negatif positif, maka hasilnya 5. 5 dikurangi 7 kalikan 3, negatif 21, min ketemu min jadinya plus, maka 21 ditambah 5 hasilnya 26. Bisa dipahami ya, jadi yang menyamping diagonalnya ini kita kurangkan. Kita langsung ke yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan determinan. Jadi SPLDV ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks ya. Dari definisi, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dapat ditentukan dengan menggunakan matriks sebagai berikut. Nah, ini misalkan ada SPLDV di mana ada A11X ditambah A12Y sama dengan B1. Ini bentuk umum dari SPLDV. Maka bentuk umum ini kita bisa tuliskan ke dalam bentuk matriks. Bentuk SPLDV ini bisa kita ubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Oh, ini tandanya perkalian ya. Sebentar, saya ubah dulu. Nah, jadi tanda yang tepat itu seperti ini, bukan sama dengan, tetapi
koefisien dari masing-masing variabel ini kita tuliskan ke dalam bentuk matriks, kemudian dikalikan dengan variabelnya yaitu ada X dan Y, hasilnya B1 dan B2. Bentuk SPLDV seperti ini diubah ke dalam bentuk matriks menjadi bentuknya ini. Kemudian apa sih yang akan kita cari? Nah, nilai X dan Y ini bisa kita cari sebenarnya kalau di materi SPLDV itu kita bisa mencari dengan cara mensubstitusikan maupun mengeliminasi. Tetapi ketika kita menggunakan matriks, akan menyelesaikan SPLDV ini dengan matriks, maka kita bisa mencari X-nya dengan cara mencari determinan yang atas sama determinan bagian yang bawah. Ketika yang bawah ini kan determinan dari matriks A11, A12, A21, A22. Ini kan sama ya ketika mau mencari X maupun mencari Y. Kemudian yang bagian atas ini ketika akan mencari X, maka kolom pertama ini kita ganti semula kan A11, A21. Sama persis dengan bawahnya. Tetapi kita ganti dengan hasilnya yaitu B1 dan B2. Sementara ketika kita mencari Y, maka kolom yang kedua yang kita ganti, semula kan A12, A22. Sekarang kita ganti dengan B1 dan B2. Di mana untuk A11, A12, A21, dan A22 ini tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk mencari X-nya. Nah, ternyata yang bagian atas ini adalah determinan dari X atau dx, kemudian ini determinan dari Y, dan D-nya determinan dari ini, matriks A11, A12, A21, A23, ini kita simbolkan dengan D. dx, dy, sama D. Maka kita bisa mencari mencari X dan Y. X itu dx, di mana dx-nya itu diganti ya, yang sebelah sini diganti dengan B1, B2, per dengan D, sementara ketika kita akan mencari Y, maka dy per D. dy-nya ini, D-nya sama. Ini untuk mencari X dan Y-nya. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah himpunan yang memuat pasangan berurutan X, Y. Untuk lebih memahami tentang kalimat ini, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Di sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Maka langkah pertama kita ubah dulu untuk SPLDV-nya ini menjadi bentuk dari matriks. Bentuk matriks dari SPLDV ini kita cari dulu koefisien dari variabel X yang atas itu 2, kemudian Y-nya itu negatif 1. Di sini, di depan X, ini ada angka 1. Kemudian yang sebelah untuk koefisien Y-nya itu negatif 4. Koefisiennya kita tuliskan di sini. 2, min 1, 1, dan negatif 4. Variabelnya apa? Ada X dan Y. Maka ini X, ini Y. Hasilnya apa? 7 sama 14. Langkah pertama kamu harus tahu dulu cara mengubah dari SPLDV ke dalam bentuk matriks. Ketika kita sudah bisa mengubah ke dalam bentuk matriks, maka kita bisa mencari X sama Y-nya dengan cara tadi. Variabelnya atau koefisien dari masing-masing variabel ini, yang bagian bawah kita cari determinannya. Kita akan mencari determinan dari 2 min 1, 1 min 4, yang Y juga sama. Kemudian untuk yang atas, ketika kita akan mencari X, maka kolom yang pertama kita ganti dengan hasil, yaitu 7 sama 14. 7 sama 14. Kemudian yang bawah, untuk kolom kedua, kita ganti dengan hasilnya 7 dan 14. Kalau sudah seperti ini, maka kita cari determinannya. Caranya sama seperti dengan yang tadi. Kita kalikan menyamping. Untuk yang atas, cara mencari determinannya kita kalikan 7 kalikan negatif 4.
dikurangi dengan 14 kalikan negatif 1, kemudian yang bawah 2 kalikan negatif 4, dikurangi 1 kalikan negatif 1. Nanti ketika dihitung ketemu hasilnya 2. Yang bawah kita cari dari yang atas dulu, 2 kalikan 14 dikurangi 1 kalikan 7, kemudian determinan yang bawah, 2 kalikan negatif 4 dikurangi 1 kalikan negatif 1. Dihitung ketemunya negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier, di mana ini ada SPLDP ya, himpunan yang memuat pasangan berurutan 2, min 3. X-nya 2 dan Y-nya negatif 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke yang C, determinan matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Bagaimana sih metode Sarus itu? Nah, metode Sarus, perhitungan determinan matriks berordo 3 kali 3 merupakan pengembangan dari perhitungan determinan matriks berordo 2 kali 2. Ingat definisi matriks tadi? Seperti ini ya cara mencarinya. A11 kalikan A22 yang ke bawah kita kurangkan dengan diagonal yang ke atas. A21 kurangi A12. Nah ini yang disebut dengan metode Sarus. Jadi yang tadi itu namanya metode Sarus. Tetapi kan ini untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Bagaimana jika matriksnya itu berordo 3 kali 3? Untuk yang berordo 3 kali 3, untuk menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus, caranya adalah dengan menyalin elemen-elemen pada kolom pertama dan kedua. Jadi nanti kolom pertama dan kedua dari matriks tersebut ke sebelah kanan akan disalin ke sebelah kanan. Setelah itu determinan matriks berordo 3 kali 3 diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan dari hasil perhitungan 6 diagonal. Elemen tiap diagonal dikalikan dahulu seperti tanda yang ditunjukkan seperti tanda berikut. Jadi kalau diagonalnya ke bawah, itu tandanya plus, nanti kalau ke atas itu tandanya negatif. Kita lihat ketika matriksnya 3 kali 3. Misalkan ada matriks A berordo 3 kali 3, elemennya seperti ini, kita disuruh menentukan determinan dari matriks A. Bagaimana cara menentukan determinannya? Tadi cara langkah pertama, elemen dari kolom pertama dan kolom kedua kita ambil, kita tempelkan di sebelah kanan dari matriks tersebut. Ini matriks aslinya, kemudian ditambahkan dengan 2 kolom, yaitu ngambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua. Maka akan terbentuk, kita akan mendapatkan 6 diagonal. Yang ke bawah itu ada 3 diagonal, A11, A22, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32. Kemudian yang ke atas kita juga akan mendapatkan 3 diagonal. Kalau yang ke atas tandanya nanti negatif, kalau yang ke bawah tandanya positif. Jadi tanpa kalian menghafalkan seperti ini, kalau dengan melihat gambar atau berlogika seperti ini saja, kita jauh lebih mudah untuk memahami daripada menghafalkan yang deretan panjang seperti ini. Catatan, metode Sarus ini hanya dapat digunakan untuk menentukan determinan matriks yang berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Jadi metode Sarus ini hanya dapat digunakan ketika kita akan mencari determinan dari matriks yang berordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Lalu bagaimana jika matriksnya berordo 4 kali 4, di atasnya 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ini kita masuk ke yang D. Determinan matriks persegi berordo, ini 3 kali 3. Sebenarnya ya, di sini ada tulisan berordo 3 kali 3 dengan metode ekspansi kofaktor. Jadi kalau untuk yang metode ekspansi kofaktor itu bisa
digunakan mulai dari 3 kali 3 ke atas, tetapi ketika 3 kali 3 ke bawah itu menggunakan metode Sarus. Khusus hanya untuk matriks yang 3 kali 3 saja yang bisa menggunakan dua metode, metode Sarus dan metode ekspansi kofaktor. Nah, yang dicontohkan di sini nanti hanya matriks yang berordo 3 kali 3. Metode ekspansi kofaktor digunakan untuk menentukan determinan berordo lebih dari 2 kali 2. Maka 3 kali 3 kan termasuk. Untuk metode ekspansi kofaktor, nanti kita akan mengenal yang namanya minor dan kofaktor. Jadi kita harus paham dulu minor sama kofaktor untuk bisa menggunakan metode ekspansi kofaktor. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka minor elemen A, I, J dinotasikan MIJ, di mana I itu menunjukkan baris, kemudian untuk J menunjukkan kolom, dan didefinisikan sebagai determinan dari sebuah matriks yang diperoleh setelah baris ke I dan kolom ke J matriks A dihilangkan. Kofaktor elemen baris ke I dan kolom ke J adalah KIJ sama dengan negatif 1, dipangkatkan I ditambah J kalikan minor dari IJ. Untuk lebih memahami ini, untuk memahami minor dan kofaktor, perhatikan penjelasan berikut. Misalkan A adalah matriks berordo 3 kali 3, minor A22, minor A22 diperoleh dengan menghilangkan elemen pada baris kedua dan kolom kedua. Jadi ketika kita akan mencari minor dari A22, maka kita tutup, anggap saja kita tutup untuk kolom kedua dan baris keduanya, kita tutup, kita hilangkan. Sisanya apa yang tidak terlihat? Ada A11 dan A13, kemudian yang bawah A31 dan A33. Maka minor 22, minor dari baris kedua kolom kedua itu isinya yang tidak tertutup, yaitu A11, A13, A31, dan A33. Untuk lebih memahami ini, kita coba cermati. Oh, sekarang tadi kan minor, sekarang kofaktor. Kofaktor bagaimana ketika kita akan mencari kofaktor elemen dari A22? Untuk mencari kofaktor, itu rumusnya sama dari yang tadi di definisi. Seperti di definisi ya, sebentar saya carikan. Nah, kofaktor itu min 1 pangkat dari IJ-nya, kemudian minor dari IJ. Nah, di sini ketika kita akan mencari kofaktor dari A22, maka I-nya itu 2, pangkatnya 2, ditambah dengan J-nya juga 2, M22. 2 tambah 2 itu kan 4. Negatif 1 pangkatkan bilangan genap, maka hasilnya positif. Negatif 1 pangkat 4 hasilnya 1, 1 kalikan M22, tetap M22. Sementara ketika misal kita akan mencari kofaktor dari elemen A23, kita jumlahkan 2 tambah 3 kan 5. Negatif 1 dipangkatkan ganjil, nanti hasilnya negatif. Negatif 1 kalikan M23, hasilnya min M23, minor 23. Nah, ini untuk mencari kofaktor dari A. Sebenarnya di sini bisa kita amati untuk kofaktor ketika yang akan dicari itu baris dan kolom dijumlahkan kok hasilnya ganjil, maka depannya ada negatifnya. 1 tambah 2, maka di sini negatif kan 3. 3 itu ganjil, maka negatif. 2 tambah 1 juga negatif, 2 tambah 3 itu juga negatif, 3 tambah 2 juga negatif. Jadi ketika dijumlahkan antara baris dan kolomnya itu kok positif, maka di sini hasil genap, maka hasilnya positif. Sementara ketika ganjil, hasilnya negatif. Kita langsung saja, ini kan ada definisi, tetapi untuk memahami definisi ini, kita alangkah lebih baiknya jika langsung saja ke latihan soal agar lebih memahami. Contoh, ada matriks
P, yaitu berordo 3 kali 3 ya. Tadi untuk matriks 3 kali 3 bisa kita cari determinannya dengan menggunakan dua cara, bisa sarus maupun menggunakan cara ekspansi kofaktor. Nah, ini untuk alternatif yang pertama, kita cari dulu dengan metode sarus. Untuk metode sarus sendiri, tadi langkahnya kita tulis dulu secara lengkap matriks yang ada. Kemudian kita ambil dua kolom. Di kolom pertama dan kolom kedua taruh di kanannya. Di kanan matriks tersebut. Maka akan membentuk 6 diagonal. 3 diagonal ke bawah dan 3 diagonal yang ke atas. Ketika ke atas arahnya maka negatif, ketika ke bawah itu positif, tinggal dikalikan saja. 1 kali 6 kali 4 hasilnya 24. 3 kali 2 kali 5 hasilnya 30. 2 kali 2 kali 9 hasilnya 36. Sementara yang ke atas 5 kali 6 kali 2 negatif 60. 9 kali 2 kali 1 negatif 18. 4 kali 2 kali 3 negatif 24. Lalu semuanya ini kita jumlahkan. 24 tambah 30 tambah 36 dikurangi 60 dikurangi 18 dikurangi 24. Ketemulah hasilnya negatif 12. Ini ketika kita menggunakan metode sarus. Nah, bagaimana ketika kita menggunakan ekspansi kofaktor? Ketika kita akan menggunakan ekspansi kofaktor, maka kita di sini bisa menentukan, tadi ada dua cara ya untuk ekspansi kofaktor, boleh baris pertama atau kolom pertama. Nah, di sini yang saya contohkan adalah ketika ekspansi kofaktor baris pertama. Baris pertama itu kan 1, 3, dan 2. Maka langkah pertama kita tuliskan di depan sini. 1 tulis di depan, kemudian ada 3, kemudian ada 2. Untuk tandanya bagaimana? Di sini kan kolom pertama, baris pertama. 1 tambah 1 ya, kolomnya 1, barisnya 1. Hasilnya kan genap. Kalau genap, maka di depan sini positif. Sementara yang ini, baris pertama, kolom kedua. 1 tambah 2, 3. 3 itu kan negatif, 3 itu ganjil, maka hasilnya negatif. Kemudian yang sebelah terakhir, 2 ini berada di baris pertama, kolom ketiga. 1 ditambah 3 itu 4. 4 genap atau ganjil? 4 itu genap, maka di sini plus. Plus, min, kemudian plus. Bagaimana cara mencari determinan yang sebelah ini? Ketika kita kofaktor baris pertama, maka baris pertamanya kita tutup. Satunya itu kan berisi kolom pertama. Kita tutup juga yang depan sama yang atas. Maka sisanya tinggal 6, 2, 9, 4. Kita tuliskan di sini. 6, 2, 9, 4. Kemudian kita tutup lagi untuk mencari yang sebelah tengah. Tadi baris pertama, karena kita menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama, maka baris pertama ini selalu kita tutup. Untuk yang kedua, maka tengahnya yang akan kita tutup. Sisanya mana? 2, 2, 5, 4. Tulis di sebelah sini. Untuk yang terakhir, yang ketiga, baris pertamanya kita tutup, kolom ketiganya kita tutup. Sisanya yang tidak tertutup adalah 2, 6, 5, 9. Setelah seperti ini, kalau ada tanda ini kan artinya kita mencari determinannya. Maka 1 kalikan determinan dari 6, 2, 9, 4. Caranya 6 kalikan 4 dikurangi 9 kali 2. Kemudian dikurangi 3 kalikan 2 kali 4. Kurangi 5 kali 2. Ditambah 2 kalikan 2 kali 9 dikurangi 5 kali 6. Dihitung nanti ketemunya juga negatif 12. Jadi baik kita mencari menggunakan cara ekspansi kofaktor maupun sarus, nanti hasilnya sama, negatif 12. Kalian juga boleh mencari dengan ekspansi kofaktor kolom pertama. Kalau menggunakan kolom pertama, maka yang selalu ditutup adalah kolom pertamanya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke yang kelima, sifat determinan matriks.
ketika sifat determinan matriks ini nanti berlaku jika ada matriks A dan B, kemudian kita akan mencari determinan dari matriks AB, kita boleh cara mencarinya matriks A kita cari dulu determinannya, baru dikalikan dengan determinan dari matriks B. Jadi nanti ketika kita mengalihkan dulu A sama B-nya, kemudian baru dicari determinan, hasilnya akan sama persis dengan ketika kita mencari determinan dari masing-masing matriks A sama B dan dikalikan, hasilnya sama. Ini sifat dari determinan matriks. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP dengan determinan. Jadi baik SPLDP maupun TP ini sama-sama bisa kita selesaikan dengan menggunakan matriks. Ini contohnya ada bentuk umum dari SPLTP, maka bentuk matriksnya kita ambil koefisien-koefisiennya, variabelnya ada 3, hasilnya B1, B2, dan B3. Kita bisa mencari X, Y, dan Z-nya dengan cara ketika kita akan mencari X, maka nanti dx per D. Akan mencari Y, maka dy per D. Ketika akan mencari Z, maka dz per D. Di mana D-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Cara mencari dx-nya seperti ini ya. Dx berarti nanti B1, B2. Ini B3. Harusnya B1, B2, dan B3-nya tetap berada di sini, yang lain tetap. Ketika DY, maka tengah-tengahnya yang kita ganti dengan B1, B2, dan B3. Kemudian ketika mencari Z, maka yang kita ganti dengan B1, B2, B3 itu yang terakhir. Ini B1, B2, B3. Kesalahan tulis saja. Sementara untuk D-nya, kita akan mencari determinan dari ketiga matriks ini. Ketiga baris dan kolom ini. Ini untuk D-nya. Mencari X, mencari Y, mencari Z. X, dx per D. Dx-nya cara mencarinya ini, D-nya seperti ini. Jadi nanti sama menggunakan matriks yang berordo 3 kali 3. Oke, itu materi hari ini. Sebelum kita akhiri videonya, kita berefleksi dulu. Yang pertama, apakah sekarang saya dapat menentukan determinan matriks persegi yang berordo 2 kali 2? Kemudian yang kedua, apakah sekarang saya dapat menyelesaikan SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel dengan determinan? Yang ketiga, apakah sekarang saya dapat menentukan determinan matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan metode Sarus? Kemudian, apakah sekarang saya dapat menentukan determinan matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan metode ekspansi kofaktor? Yang kelima, apakah sekarang saya dapat memahami sifat-sifat determinan matriks? Dan yang terakhir, apakah sekarang saya dapat menyelesaikan SPLTP dengan determinan? Coba kalian refleksi diri, bagian mana yang belum dipahami, nanti ditanyakan dengan guru kalian. Atau boleh putar video ini nanti ketika berada di bagian yang kalian rasa belum paham, bisa diulangi lagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.